Oke, teman-teman jumpa lagi dengan saya Omri di podcast kampus dan di samping saya sudah ada seorang wanita cantik dari Sumba. Halo. Oke, kita akan kenal dengan dia dalam podcast kampus kali ini dan sebelum kita mulai kita intro dulu. Oke, namanya siapa? Nama panggilan. Namanya Orin. Instagramnya? Instagramnya Teresia Kapilari Charity. Oke. Terlalu panjang ya. Orang udah tegang, tenang. Iya. Tegang sedikit soalnya baru pertama kali masuk kayak podcast. Panik. Nggak usah panik. Jadi kita akan ngobrol aja sepanjang segala abad amin. Ya enggak. Oke, nanti Instagramnya saya taruh di sini. Juga nanti di link deskripsi saya akan cantumkan. Silakan di follow, wajib. Boleh follow nggak sih? Boleh. Oke, boleh di follow untuk lihat keseruannya Orin ya. Orin atau Olin nih? Orin Kak. Orin. Oke. Orin pakai R ya, bukan L. Oke, dirimu dari kampus mana? Dari Sanata Dharma. Dari Sanata Dharma, jurusan Manajemen. Masuk tahun berapa sih? Tahun 2020 pas masa Covid. Berarti angkatan Covid ini. Iya. Berarti angkatan Covid itu gimana? Pas Covid itu kesulitannya? Sulitnya luar biasa sih Kak. Soalnya kan itu baru tahun kedua Covid kan di bulan Iya. yang masuk ke Indonesia kan walaupun tahun 2020 tapi kan sedunia itu dari 2019. Jadi sebenarnya awal gak mau kuliah dulu di tahun 2020 itu. Karena orang tua juga menentang karena Covid kan. Apalagi dari Sumba ke Jogja tuh agak susah bandaranya. Jadi nggak disuruh untuk kuliah dulu. Itu selesai lulus langsung kuliah? Iya Kak. Oh, oke. Terus langsung ke Jogja atau masih di sana dulu waktu itu? Langsung ke Jogja Kak. Jadi itu Juninya lulus, terus Agustus dapat tanda kelulusan dari SMA. Terus Agustus tanggal 8 itu langsung ke Jogja. Oke, langsung ke Jogja. Jurusan apa? Manajemen Kak. Manajemen. Sanata Dharma. Selain kesibukan sebagai mahasiswi, ngapain aja? Selain di kampus, paling sibuk di kapel sih Kak. Oh, oke. Gitu aja. Di kapel ngapain? Di kapel bantu tim liturgi, bantu nyiapin misa, keperluan untuk misa harian, mingguan, sama ada kalau ada acara-acara di kapel. Oh, jadi memang di bagian ini ya, karena kalau yang teman-teman yang belum terlalu paham, mereka di bagian kerohanian, karena kebetulan kampusnya adalah kampus Katolik, jadi memang mereka di bagian kapel itu tempat ibadahnya kami. Jadi karena ini kampusnya mahasiswa, jadi semuanya diurus oleh mahasiswa dan tetap pendampingannya sama Romo ya. Oke. Nah, kenapa dirimu memutuskan untuk memilih Sanata Dharma? Awalnya mau kuliah di Kupang Kak. Sanata Dharma tuh nggak ada sama sekali di benak. Awalnya pengen kuliah di Kupang kan dari NTT. Tapi waktu itu kakak ketiga saya kuliahnya di Sanata Dharma, farmasi. Paingan? Iya, kampus Paingan. Jadi karena kakak saya kuliahnya di Paingan, di Sanata Dharma, jadi orang tua itu mendorong kalau memang mau kuliah di luar Sumba harus di Sanata Dharma supaya ada kakak, tetap ada yang mendampingi gitu kan. Oke. Tapi kakak dulu sekarang? Udah dari tahun kemarin. Oh, oke. Itu alasan yang pertama. Dulu di Kupang ngambil di kampus mana? Kuliah di kampus mana? Undana? Iya. Kalau bukan Pertama Undana di Citra Bangsa. Oh, Citra Bangsa. Ambil jurusan manajemen juga? Enggak, kesehatan. Karena kakak saya itu kesehatan semua. Jadi saya juga mau kesehatan. Jadi keluarga kesehatan jadinya? Iya, tapi saya sendiri sekarang yang beda jalur. Ya nggak apa-apa. Justru yang satu ngomong kesehatan, yang satu ngomongin manajemen supaya kesehatannya di manage. Wes, bijak sekali saya kali ini. Tapi ngawur ya. Oke. Kenapa milih manajemen? Sebenarnya kemarin kan ikutin dari awal pengen kuliahnya di Kupang, ambil kesehatan.
Terus karena orang tua ngasih saran itu, dan karena waktu itu tuh saya suka sakit-sakit gitu loh Kak. Jadi karena dorongan dari orang tua dan akhirnya dasar terpaksa, jadi memutuskan udahlah apa aja jurusannya, nanti ikutin aja. Jadi kakak tuh langsung daftarin, ada masukin 3 jurusan, manajemen, akuntansi, sama teknik informatika. Dan ternyata pas pengumuman masuknya di manajemen. Oh iya, di Sanata Dharma itu ada pilihan-pilihan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak lulus di satu, tidak diterima di satu pilihan yang pertama bisa yang kedua, terus yang Ketiga. bisa yang ketiga. Jadi itu ada pilihan-pilihannya. Oke, jadi itu alasannya. Kalau dirimu masuk kesehatan, keluarga jadi keluarga sehat ya. Iya. Tapi untungnya enggak. Mantap banget ya jadi keluarga sehat bener ya. Oke, terus ada kesulitan nggak ketika datang dari Sumba terus datang ke sini untuk adaptasi dan lain sebagainya? Kalau sulit adaptasi sebenarnya enggak sih Kak, karena saya jiwa ekstrovert, jadi tidak susah untuk beradaptasi antara Sumba sama Jogja. Tapi yang sulitnya waktu itu karena dasarnya tidak suka kuliah di Jogja, di Sanata Dharma jurusan manajemen, jadi kayak malas untuk bersosialisasi di luar, jadi di kos terus sama keluarga terus. Itu saja sih susahnya. Tapi untuk beradaptasi, pas akhirnya memutuskan untuk menerima dan mencoba untuk bersosialisasi, adaptasinya gampang aja, nggak susah. Oke. Ya kelihatan sih karena saya pertama kali ketemu dia, ini saya bilang anak ini energinya nggak habis-habis nih. Full terus. Ngalah kita. Karena saya introvert ya, jadi tidak punya banyak tenaga untuk itu. Oke, ini kita jadi kayak curhat. Kalau kuliah, berarti sekarang dirimu semester 7 masukin. Ya, oke. Rencana sampai semester berapa nih? Harus banget tahun depan selesai semester 8. Udah mentok, kita nggak boleh nambah. Oke, ini kayaknya keluar dari skripnya. Tapi kalau dirimu kuliah biaya dari orang tua atau dari beasiswa? Dari orang tua. Oke, dari orang tua. Kalau biaya hidup itu sebulan kira-kira berapa total semua? Nggak usah dirinci, beli es buah itu berapa, beli sayur-sayuran itu nggak usah, total aja. Kalau bahas soal biaya bulanan nih Kak, per bulan itu sebenarnya kami dari kakakku yang pertama itu nggak ada patokan sebulannya harus 1 juta misalnya, nggak ada. Jadi prinsip orang tuaku itu kapan habisnya kasih tahu, dikirim gitu. Jadi nggak ada yang dikirim 1 juta ya ini untuk 1 bulan, enggak. Jadi nggak ini. Tapi kalau ngikutin semua pengeluaran saya selama semester 1 sampai sekarang, setiap bulan itu paling sekitar under 1 juta sampai 2 juta. Masih nggak lewat dari 2 juta. Ya masih oke lah kalau 1 sampai 2 juta. Jadi kita ambil tengah-tengahnya 1.500.000. Sama manajemen. Kapro diklaim ini ya? Kaprodinya Bu Erna. Werna ya. Oke. Nah itu mengenai budgetnya. Kalau sejauh yang dirimu pelajari dengan dirimu melihat dunia luar, kira-kira nanti ilmunya ini mau dipakai untuk apa? Atau nanti dirimu keluar dari situ mau kemana ini? Sebenarnya punya 2 plan sih Kak. Oke. Plan pertama itu karena mama kan guru. Jadi pengen banget selesai S1 manajemen di Sanata Dharma, pengen lanjutin S2. Jadi tapi ambil pendidikannya. Supaya bisa kalau nggak ngajar SMA atau SMK bisa jadi dosen. Iya. Itu plan pertama. Cuman kalau misalnya Tuhan nggak izinin, plan kedua itu di Sumba tuh udah kayak ada 1 bank yang baru dibuat gitu loh. Jadi pengen kerja di situ, kerja di bank. Oke, baru dibangun. Iya, jadi Mama ngajar apa? Ibu ngajar SD? SD. SD. Wah, pasti awet muda sekali yang ngajar SD ya. Bukan berarti yang SMP SMA nggak awet muda. Awet muda juga. Oke. Sorry. Ini bajunya dari Gold. Jadi ini sponsor teman-teman nanti yang mau 5
lihat Instagramnya, nanti saya akan taruh di sini. Silahkan di follow, dan yang mau pesan baju olahraga itu boleh DM orangnya, namanya Auja, anjay namanya Auja. Itu ada Instagram saya cantumkan, silahkan boleh tanya-tanya dulu tentang sablon baju. Nanti desainnya juga nanti kalau mau dimintai untuk didesainin, nanti bisa didesainkan oleh timnya Gold Apparel ya. Oke, baik, itu iklan dulu. Oke teman-teman, kita kembali ke Oren dulu. Kalau selama kuliah selama 7 semester ini ada nggak kejadian-kejadian kayak unik atau yang kayak berbeda gitu, ada nggak? Kalau kejadian unik atau hal yang beda itu paling karena perbedaan sekolah sama sistem lingkungannya di SMA sama di kuliah kan. Kuliah. Kayak SMA kan apa-apa tuh kita bener bareng gitu, jadi kayak kompak gitu loh Kak, tapi kan memiliki satu tujuan tuh. Tapi kalau kuliah tuh menurut pengalaman saya tuh jadi kayak emang awal-awal semester tuh kita tetap bareng, selalu kompak. Tapi kan ada semakin tinggi semester kita kita linpro, terus ambil mata kuliah pilihan, kita software. Jadi mulai di situ kayak kita benar-benar udah mikirin di otak kita tuh ya kita fokus untuk diri sendiri gitu. Jadi itu sih uniknya dari perbedaan kampus sama sekolah SMA gitu. Tapi bukan berarti masih egois ya, bukan berarti yang tidak yang masih SMA terus bareng-bareng terus ya, karena kelasnya kita tidak akan pindah, sedangkan kuliah kan kita harus ngambil program atau kuliah lain. Mungkin kita akan meninggalkan angkatan ya. Akhirnya kita kayak ada berpisah, walaupun ada beberapa kelas kita tetap ketemu, tapi mulai banyak yang kita pisah-pisah. Oke, jadi disatukan dalam udah nggak usah melanjutkan, aku mulai nggak jelas. mulai nggak jelas. Oke. Berarti selesai 8 semester ya? Amin, harus. Oke. Kalau manajemen ini arahnya lebih ke pendidikan atau manajemen umum? Umum. Oke. Jadi manajemen umum. Terus kan manajemen ya, apa sih yang dipelajari kira-kira? Kalau di manajemen tuh lebih ke, kalau yang SMA-nya kejuruan atau SMA-nya ambil jurusan IPS, mungkin dia hanya semakin memperluas saja tentang bisnis atau tentang pemasaran, tentang promosi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk anak-anak IPA yang baru masuk ke manajemen tuh banyak pelajaran baru gitu kan. Contohnya kayak ternyata perhitungan manajemen perhitungan IPA sama IPS itu beda. Kayak perhitungan IPA tuh rumit gitu, ada banyak rumus-rumus yang harus dipakai. Tapi kalau perhitungan IPS tuh yang di manajemen kami pelajari satu rumus, tapi lebih banyak sangkut pautnya dengan cara kita promosinya gitu. Kayak lebih ke pasar ya. Iya, lebih ke pasar sama kayak itu, dan itu berkaitan dengan manusianya, ada manusia dan barangnya. Oke. Karena kalau yang dari IPA gitu ada matrikulasi dulu atau langsung masuk aja? Kalau dari IPA, karena saya juga anak IPA. Oh, dulu IPA bukan IPS? Iya, saya anak IPA. Wow. Jadi kalau anak IPA itu, kalau kami anak IPA tuh menurut pengalaman saya, memang ada materinya, tapi materinya itu tidak terlalu banyak. Jadi langsung kayak sekedar pengertian, misalnya bahas tentang trigonometri, hanya bahas pengertiannya saja, tapi lebih banyak ke pertemuan itu kita melakukan perhitungan, latihan soal, ujian dan tentang trigonometri itu langsung ke rumus angka-angka. Oke. Wah, nggak kebayang sih ya, dari situ langsung manuver ke. Iya, benar sekali. Lumayan ya, saya mikirnya ada matrikulasi dan lain sebagainya dulu, ternyata enggak ya? Iya sih, ada tapi nggak sebanyak kalau di manajemen itu. Kalau di manajemen kan 50-50 gitu loh, 50%. Tapi kalau IPA, pengalaman saya sedikit aja, kayak 30% banding 70% gitu. Oke. Baik, pertanyaan terakhir. Oke, supaya ini YouTube-nya menginspirasi, karena ini
katanya ngobrol sama mahasiswa kok nggak ada yang menginspirasi ya. Ini sekarang sudah ada mahasiswa di sini dan semoga ini menginspirasi. Sejauh yang dirimu sudah pelajari, kira-kira apa yang dirimu yang yakin bahwa atau yang dirimu asal ngomong maksud gini. Gini. Setelah dirimu kuliah, dirimu tahu bahwa akhirnya apa yang dulu dirimu ragukan bahwa atau orang-orang di luar sana meragukan bahwa nggak kuliah juga nggak apa-apa kok, betulnya bagi untuk mereka yang punya kesempatan tapi tidak mau kuliah ya, kira-kira apa yang setelah dirimu pelajari terus kayak untuk bersyukur saya bisa kuliah? Kalau dari saya sih sebenarnya kalau untuk kuliah dan tidak kuliah itu tergantung pribadi dan pilihan masing-masing. Karena kan masa depan orang beda-beda. Setuju. Tapi kalau dari pandangan saya di luar sana itu banyak sekali yang pengen untuk kuliah, pengen ada di posisi kita. Jadi ketika saya bisa kuliah, saya itu betul-betul bersyukur karena ya saya ada di posisi ini dengan begitu lebih dari 1.001 orang mungkin di luar sana yang pengen ada di posisi saya. Jadi kalau ada yang bilang buat apa kuliah atau apa segala macam, sebenarnya itu simpel karena apa yang kita pelajari di kuliah dengan kita berorganisasi, kita ikut komunitas-komunitas dan kita belajar di kuliah, sebenarnya itu lebih nambah wawasan, terus cara kita bersosialisasi dengan baik. Jadi pada saat kita langkah ke masa depan dan kita ada di kehidupan yang benar-benar serius, yang benar-benar udah dewasa, kita itu bisa untuk menempatkan diri sebagaimana mestinya dan bisa berguna juga untuk orang-orang di luar sana. Kayak misalnya kita kuliah pendidikan, tentu berguna untuk mereka yang di luar sana yang sebenarnya pengen sekolah tapi tidak mampu, entah itu ekonomi atau terhalangan hal-hal lainnya. Jadi kita bisa menyalurkan apa yang kita pelajari selama kuliah dengan cara membantu mereka di kemudian hari. Oke, ada lagi? Udah sih itu aja. Oke. Kalau ini sudah aku lupa tadi. Memang penyakitku adalah lupa dengan pertanyaan yang sudah saya buat sendiri. Oke. Kalau kos itu berapa? Hitungannya sebulan atau per tahun? Sebulan. Berapa? Kalau kos saya termasuk kos murah karena harga sebulannya itu 400.000. Oh ya, murah. Daerah mana? Di belakang Indomaret samping kampus 1. Oh, di samping situ. Iya. Saya sering ketemu kalian deh kayaknya. Atau pernah ya? Kita sering ketemunya di lapangan nih. Oh iya. Sering ketemunya di sini, ketemunya padahal sekali doang. Sekali doang lagi. Ya nggak apa-apa sih. Berarti kalau dirimu S2 berarti di sini ya? S2-nya tidak di sini. Oh iya, ini sorry ini bukan pendidikan ya soalnya. Iya, karena tidak ada pendidikan. Jadi rencananya kalau bukan di UAD, UGM. Oh. Ya. Tapi lebih fokus ke UAD sih, karena ada kakak yang pendidikan manajemennya di UAD. Jadi mau ngikutin dia rencananya. UAD itu Universitas Ahmad Dahlan. Oh, Ahmad Dahlan. Universitas Ahmad Dahlan. Oh, oke. UAD. Saya tuh karena di sini kampusnya terlalu banyak dan disingkat tuh kayaknya nggak punya waktu buat nggak punya waktu buat mikirin apa namanya kepanjangan ya. Jadi ini teman-teman podcastnya, terima kasih banyak yang sudah nonton. Kayaknya cukup dulu, nanti kita akan kalau ada yang mau saya tanyakan lagi nanti kita bikin part 2-nya. Oke. Ntar Orin kayaknya masih tegang banget ya. Kayak baru pertama kali gitu loh Kak. Jadi kayak menceritakan kehidupan di depan kamera dan akan ditonton banyak orang tuh kayak rasa bangga aja gitu. Oke. Justru itu saya yang mau saya yang saya cari itu yang begitu, kayak baru pertama kali baru ngobrol di depan kamera terus kayak ini ngobrol nanti gimana. Itu yang saya cari karena biasanya yang kebegituan tidak settingan. Dan sorry teman-teman ya, kita tidak ada settingan sama sekali. Jadi saya cuma ngasih pertanyaannya aja supaya mereka bisa mempersiapkan. Tapi maksudnya rekayasa gitu enggak, rekayasa gitu tentu saya tidak. Jadi memang semuanya murni pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, tanpa ada
rekayasa dan lain sebagainya. Oke baik, teman-teman terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dadah semuanya. Dadah.